teman-teman saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Gembong. Oke teman-teman saya, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita sama-sama belajar membuat bahan bonsai dari nol. Ini beberapa bulan yang lalu saya membuat untuk gerak dasar daripada bahan bonsai Lohansung ya. Ini banyak sekali jenis untuk bahan bonsai Lohansung. Saya sendiri kurang begitu tahu ya untuk jenis-jenisnya, banyak sekali. Apapun idenya, yang penting kita membuat bahan bonsai kita maksimalkan ya. Ini saya akan melakukan pembongkaran kawat, pelilitan kawat ini ya. Kita lihat ini sudah saatnya untuk pembongkaran kawat. Untuk teman-teman perlu pengontrolan ya, jangan nyampe terlalu dalam lukanya. Ini saya akan lakukan pelepasan kawat, dan mungkin nanti kedepannya akan saya masukkan ke lahan ground. Dulu ada contohnya juga, saya dari kecil segini, saya membuat gerak dasar dari kecil dan cukup lumayan lama ya untuk bahan bonsai Lohansung. Untuk pembesarannya lain halnya seperti waru ataupun jenis Vickers, ini tergolong untuk bahan ini sangat lama untuk pembesarannya. Saya seperti biasa untuk pembesaran batang ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perhatikan ya. Kita mau membesarkan daripada batang utama yang ingin kita besarkan dengan gerak ekstrim seperti ini. Perlu kita lakukan, saya buang semua ya. Kenapa? Seperti halnya pada bahan bonsai sancang kemarin yang sudah saya update ya, untuk pembesaran batang. Kita bersihkan dulu untuk saya rapikan. Kenapa ini saya lakukan untuk saya buang? Sebenarnya buat terus-terusan cabang ke samping akan cepat ya, tapi saya mau membesarkan daripada batang utama ya. Jadi untuk seperti ini, untuk bahan bonsai yang lain sama ya sebenarnya. Teknik-tekniknya, caranya bagaimana sama. Kenapa ini saya buang? Ini tadi los ya. Kalau kita biarkan, nanti yang lurus ini pembesarannya akan cepat ya. Mungkin daripada di sini akan cepat besar di sini, karena ini los, tidak terganggu dengan jalur nutrisi yang meliuk ya. Nah, ini untuk seperti ini perlu perhatikan teman-teman, karena ini saya mau pengennya nanti endingnya besar dulu. Jadi kalau banyak cabang-cabang tadi yang lurus banyak sekali akan mengganggu dan pertumbuhannya akan cepat sekali ya. Nah ini daunnya muda apalagi, terus ini lainnya nanti perkembangannya akan cepat ini. Untuk langkah berikutnya akan saya lakukan pemasangan pemancang agar nanti liukan ekstrimnya dapatnya. Untuk seperti ini kalau kita biarkan nanti dia menjadi lurus atas. Ini akan saya coba lakukan pengikatan dulu agar nanti gerakannya tidak berubah ya. Ada beberapa bahan 1 2 3 4 5 6 7 yang saya gerakkan seperti ini. Nanti saya tunjukkan untuk teman-teman, sama juga dulu prosesnya seperti ini, yang sudah agak besar tapi lumayan lama sekali untuk bahan satu ini pembesarannya.
Tapi ingat ya teman-teman, kita tetap lakukan pengontrolan ya, jangan sampai telat. Biasanya kalau nyampe telat kayak gini akan berisikonya nanti biasanya untuk keikat seperti ini, dia akan lukanya dalam ya, untuk ke batang utamanya yang pengen kita besarkan. Jadi kita lakukan pengontrolan rutin. Sengaja saya ikat kuat biar gerakannya tidak kembali semula lurus ya. Apapun untuk geraknya bagaimana bebas ya, karena untuk bonsai sendiri, untuk teman-teman senior bilang pohon itu kita membuat bahan bonsai tidak ada salah, tidak ada yang benar, tapi tetap kita ada aturan tahap-tahapan yang tepat. Oke, kita lihat agak sedikit mendekat ya untuk bahan ini, dan nanti mungkin saya tunggu dulu untuk perkembangannya. Saya akan tambahkan sedikit media pul pasir ladu kali, nanti tinggal penyiraman. Saya siram nanti pakai airnya dicampur NPK Mutiara biar cepat masuk ke dalam untuk pupuknya. Nah, ini dia sudah selesai. Nanti saya tunggu perkembangannya. Kalau ada titik-titik tumbuh tunas di bawah sini, kita langsung buang ya. Biarkan untuk nutrisi yang los ke atas membentuk daripada besaran batang ini dan tidak terganggu oleh tunas-tunas baru. Ini ada beberapa yang belum saya lepas. Yang ini juga sudah saya lepas, nanti tinggal kasih pemancang untuk ke atas biar ini nanti ujungnya ke atas. Ini jenis lidah burung yang daun kecil ya. Oke, kita lihat yang sudah ada di lahan ground. Sama dulu besarnya sekian, umurnya lumayan lama, sekitar 2 tahun kurang lebih. Kita langsung lihat ke bahannya seperti apa dulu, prosesnya seperti ini juga. Oke teman-teman, ini ya untuk bahannya. Ini jenis lohansung kapsul ya. Nah ini dulu dari kecil juga, tidak mungkin ya untuk besar sekian kita bisa liukkan seperti ini. Sebenarnya ada 2 bahan lagi tapi sudah diambil sama temen. Nah ini kita lihat, saya mungkin pengen pembesaran lagi ya untuk bahan ini. Kalaupun pengennya sudah kita maksimalkan segini, mungkin akan saya lakukan pengepresan ya. Di sini mungkin akan saya gerakkan lagi untuk menjadi ekstrim, dan ini terusan ke atasnya saya potong sini. Tapi sayang, mungkin akan saya usahakan untuk pencangkokan, karena bahan bonsai yang satu ini juga untuk pencangkokannya, daya cangkoknya sangat sulit sekali untuk keluar akar. Malah lebih cepat kalau kita stek ya. Kalau kita stek cucuan sekian-sekian ya. Nah, untuk penyetekan, untuk media tanam pakai full pasir ladu kali untuk penyetekan. Teman-teman saya itu dari kecil-kecil sekian, sekarang sudah 1 tahun, itu tingginya hampir 40 sampai 35 cm. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya untuk saya berbagi, untuk teman-teman tetap belajar, kita sama-sama belajar. Dari kami di channel Bonsai Gembong kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita sharing-sharing, belajar dari teman senior, dan kita langsung praktek di lahan ground ya. Karena untuk secara teori kita kalau tidak langsung belajar di lahan ground
tentunya tidak tahu nanti proses-proses membuat bahan bonsai dari nol. Sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.